A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ada guru-guru kita doakan sehat walafiat. Ada Al-Habib Ali, kemudian lagi ada Ustaz Sofyan, Ki Haji Sumarno Syafi'i, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah yang hadir kita hari ini hati kita lagi penuh dengan syukur. Enggak banyak ngeluh sama Allah, enggak banyak ngeluh sama pasangan, enggak banyak ngeluh sama anak. Memang sejatinya manusia itu Allah ciptakan rajin berkeluh kesah dengan apa yang dia jalani. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu rajin berkeluh kesah. Kalau dia dikasih kesusahan oleh Allah, kesedihan, kita ngeluh, ya Allah dikit bener rizkinya, ya Allah gini bener punya suami, ya Allah begini bener punya istri. Rajin kita mengeluh. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan kalau dikasih kesenangan kita lupa diri, kikir, pelit, medit, bahasa orang Bogornya meregehese. Susah ngasih sama orang lain. Kenapa? Karena kita menganggap nikmat yang kita punya adalah hasil dari diri kita sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ciptakan segala sesuatu itu pasti berpasangan. Kalau ada kesedihan pasti ada kesenangan. Ada masalah dikasih jalan keluarnya. Kalau kita menghadapi kesulitan, fa inna ma'al usri yusra, ada kemudahan yang Allah berikan. Maka jangan sampai kita jadi hamba yang tukang ngeluh. Dikit-dikit ngeluh, gak punya duit ngeluh, masalah rumah tangga ngeluh, ngurusin anak ngeluh, dikasih sedikit sama Allah ngeluh, dikasih banyak juga tetap mengeluh. Maka apa yang harus kita lakukan ibu bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita gak jadi hamba yang mengeluh? Pertama yang harus kita lakukan, berkaca bagaimana pesan dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Al-Imta disebutkan ada satu pesan menohok yang luar biasa dari Nabi Isa terkait jangan pernah mengeluh perkara rizki. Kita kan kerjaannya ngebandingin rizki kita sama orang lain mulu. Betul nggak? Bu, halo, betul nggak Pak? Punya istri dibandingin sama istri orang, pernah nggak? Jangan katanya ya. Ini nggak boleh ngebanding-bandingin nikmat kita. Awalnya dari membandingkan, disitulah kita akhirnya banyak mengeluh dan tidak terima kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Yabna Adam i'tibar. Wahai anak Adam, ambillah peringatan, ambillah pelajaran. I'tibar rizquka bitoiris sama. Coba ambil pelajaran, ambil bagaimana pengalaman hidup. Perkara rizki itu dari burung yang ada di langit. Burung itu gak nanem, gak bekerja, tapi dia bisa hidup. Berangkat dari sarangnya perutnya kosong, balik ke sarangnya perutnya sudah kenyang. Dari mana rizkinya? Dari Allah, dia gak pernah ngeluh. Itu pesan yang pertama, belajar dari burung yang ada di langit. Kalau burung saja sudah Allah tetapkan rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, apalagi kita manusia. Dikasih akal, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih semua yang ada di langit dan bumi. Cuman disuruh tinggal ikhtiar, berusaha. Masa iya masih ngeluh juga? Ada pertanyaan, Ustazah, boleh nggak sebagai manusia kita mengeluh? Boleh atau tidak, Bu? Boleh tidak, Pak? Boleh, tapi mengeluhnya hanya dihaturkan kepada Allah Subhanahu
Sebagaimana doa Nabi Musa ketika mengeluh kepada Allah, apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil. Mari sama-sama, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kami memujimu, hanya pujian kepadamu, kepadamulah kami menyerahkan hidup kami. Ya Allah, kami berkeluh kesah minta pertolongan. Jadi kalau ibu bapak, para jamaah sekalian, kita semua rajin mengeluh, tapi mengeluhnya kepada selain Allah, kepada manusia, terkadang keluhan itu malah membawa bumerang. Ibu-ibu berantem sama suami, curhat sama orang, makin dikomporin apa enggak? Makin enggak? Jadi kalau ciri orang yang rajin ngeluh itu suka ada kalimat lau, andai kata, seandainya, jikalau, andai saja, coba aja. Tuh ciri orang yang rajin ngeluh. Dia curhat, tahu enggak, saya nih dikasih nafkah sama suami sehari cuman 25.000. Kata tetangganya bilang, gue bilang apa, coba dulu kagak nikah sama dia. Makin dikomporin, makin. Bapak-bapak curhat sama kawannya, tahu enggak, saya punya istri kalau pulang di rumah saya nih enggak pernah disambut pakai senyuman. Buru-buru dia cium tangan, nyapa, bukain pintu aja kagak. Apa kata tetangga? Gue bilang apa? Coba dulu gak nikah sama tuh perempuan, andai saja kamu nikah dengan yang lainnya. Nih, keluhan kepada manusia makin dikomporin, makin diperbesar, makin disakiti hati kita, tapi tidak jika kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang berhasil menahan keluhan kecuali kepada Allah, balasannya apa? Al-jannatu syurga. Orang kalau udah masuk syurga ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, madza turidun? Kamu pengen apa lagi wahai penduduk syurga? Dijawab sama penduduk syurga, ya Allah, ridhaka ya Rabb. Kata Allah, kan sudah banyak nikmat yang kau dapatkan, jannatin tajri min tahtiyal anhar. Kamu pengen apa di syurga? Ada air yang mengalir sungai di bawahnya, yang rasa susu ada, madu ada, rasa sirup ada, semua ada. Nikmat engkau cicipkan di dalam syurga. Tapi satu, ya Allah, ridhaka, kami pengen redha-Mu. Karena kalau orang masuk syurga belum tentu dapat redha Allah. Tapi kalau orang dapat ridha Allah, pasti dia dapat syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita kalau habis sholat jangan ketinggalan Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah